Nah, kalau di Indonesia hari ini permasalahannya menurut saya bukan soal Islamfobia, tapi Kristenfobia atau Cinafobia atau babifobia. Itu baru benar gitu. Yang mereka takut kalau misalkan ada warung buka atas nama warung babi. Wah, ini mengganggu keimanan kami. Oh, tutup. Ada yang nggak gitu. Kalau saya jadi orang Cina gitu ya, saya pasti akan bikin gerakan anti Cinafobia. Karena yang bermasalah hari ini jelas masyarakat Cina gitu. Yang katanya nggak boleh deket-deket orang Cina, nggak boleh deket-deket dengan orang Kristen atau non-Muslim, nanti akan jadi seperti mereka. Yang bicara seperti itu, ustadz-ustadz kita ada banyak. Tapi sampai sekarang yang nggak diproses sama hukum. Ya nggak tahu, hukumnya yang nggak tahu atau memang disengaja dibiarkan. Atau jangan-jangan memang yang kelompok-kelompok penegakan hukumnya memang juga sudah terkontaminasi sama mereka. Nggak tahu. Yang di YouTube, yang cerita soal khilafah gitu ya, banyak dibiarin sama Menkominfo. Lalu tiap hari kita sering dengar cerita atau dengar ceramah-ceramah soal jangan bermain dengan kelompok Cina, jangan bersahabat dengan kelompok Kristen katanya. Ini kan ceramah-ceramah yang sengaja dibiarkan selama bertahun-tahun gitu, tetap ada sampai sekarang. Dengan ini menyatakan menolak pemberian izin, rekomendasi, dan pembangunan sarana ibadah non-muslim di wilayah Sindang Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKJ Bandung berdiri dari tahun 1926 sampai hari 97 tahun. 97 tahun. Berarti bisa dikatakan GKJ lebih tua daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dia. Tapi yang aneh itu dulu sebelum merdeka bisa mendirikan gereja. Nah setelah merdeka, lah kok susah mendirikan gereja. Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan itu. Karena mohon maaf ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau mayatim sendiri seperti ini, Suka aku rumahku. Ya memang betul suka-suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya loh. Bisa kan? Kau dengar? Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan untuk borok nanti. Borok nanti banyak Jangan kau bentar. Saya nggak mau ibadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang nggak boleh saya pegang? Siapa yang nggak boleh? Borok kalian itu semua jadi. Sabar. Abang. Gini. Saya kerahkan masalah itu semua panuran itu. Saya panggil macam panuran ini mampus kalian semua. Tahu? Yang buat gawat tenang-tenang tidur kita di sini, sampai di sini kita nahan-nahan. Makanya tadi bapak cuma nyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Pak, bantu ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami. Sedang beribadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani. Bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah. Saya masih menanti pemimpin di negeri ini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama. Kita nggak mau kok, kita hanya mau beribadah di sini. Kita cuma mau berdoa kepada Tuhan kita kok. Ya. Kita nggak minta apa-apa.
Kita warga negara Indonesia punya hak yang sama. Tapi kami mohon untuk sekali ini kita ikuti dulu, kasih kesempatan sama pemerintah. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatian sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI cukup ada Departemen Agama. Saya Pendeta Samjeksen Napitupulu dari Gereja Utusan Pantai Kosta yang mengalami pengurusan. Kami dari LBH Northern Batam yang mendampingi Bapak Pendeta terkait dengan adanya dugaan pengerusakan bangunan yang akan digunakan untuk gereja di Kabil, dan kami telah melaporkan ke Polda Kepri. Mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak pembangunan rumah ibadah di Bida Kabil, Kota Batam. Meminta pada pihak kepolisian agar menangkap pelaku perusakan pembangunan rumah ibadah, dan kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk Polda Kepri agar secepatnya menangkap orang-orang yang merusak pembangunan rumah ibadah. Sini. Ya. Nanti yang lainnya nanti. Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. Kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo, hancurkan aja. Ya, hancurkan. Ada kerusakan gereja, kubur di Kapil Bida, ada perusakan dinding, ada perusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat Kota Batam, kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Iya. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan
di pergudangan ini ada sarana ibadah. Itu aja Pak. Itu aja. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran, tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-Muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk Kita dilarang beraktivitas seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar. Kami dengar kita. Memang kita nyanyi, kami doa itu kami berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Sabar. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaat tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak.
dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, maka tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Makanya saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain, seperti mengatakan di salib ada jin kafir. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Kalau saya jadi orang Cina gitu ya, saya pasti akan bikin gerakan anti Cinafobia. Karena yang bermasalah hari ini jelas masyarakat Cina gitu. Yang katanya nggak boleh deket-deket orang Cina, nggak boleh deket-deket dengan orang Kristen atau non-Muslim, nanti akan jadi seperti mereka. Yang bicara seperti itu, ustadz-ustadz kita banyak, ada banyak. Atau ada juga soal cerita kebangkitan PKI yang selama bertahun-tahun ini kemudian dimainkan, dinarasikan oleh purnawirawan TNI yang katanya PKI sedang bangkit, buka cabang di mana-mana, anggotanya sudah mencapai jutaan orang. Tapi sampai sekarang di lapangan faktanya nggak pernah ada ceritanya sekelompok orang bikin acara gitu ya, bikin gathering, bikin pertemuan mengatasnamakan PKI, nggak pernah ada. Tapi tetap saja gitu, cerita-cerita soal kebangkitan PKI ini dipercayai oleh banyak orang. Karena yang bilang adalah mantan purnawirawan TNI. Gitu. Nah pertanyaannya gitu ya, kenapa ada orang bikin gerakan anti-Islamfobia? Ini tujuannya apa gitu? Nah setelah saya coba cari tahu, ternyata beberapa hari sebelum deklarasi
ini muncul usulan dari seorang Anwar Abbas. Wakil Ketua MUI ini mengusulkan agar negara kita punya lembaga untuk memerangi Islamofobia katanya. Karena sekarang ini banyak orang di Indonesia ini Islamofobia katanya. Ya memang ya, cerita soal Islamofobia ini lebih logis dibandingkan PKI. Tapi syukur alhamdulillah, itu orang-orangnya, pimpinan-pimpinannya itu nggak logis. Jadi ketika mereka membuat cerita, mengarang-ngarang narasi, itu nggak sesuai dengan kenyataannya gitu. Karena kalau dia bicara soal tujuan persatuan umat di Indonesia hari ini, kita udah bersatu. Yang nggak bersatu siapa? FPI, HTI, yang suka ingin mengubah Pancasila, ingin mengubah sistem negara menjadi khilafah. Nah itu, yang nggak bersatu cuma itu, segelintir. Jadi kalau di kelompok mereka, di mana mayoritasnya bukan agama Islam, gitu ya, membuat lembaga atau gerakan anti-Islamofobia itu masuk akal. Karena orang Islamnya dikit, gimana cara dakwahnya? Gitu. Gimana cara kita ngasih tahu bahwa Islam itu nggak kayak gitu? Ya nggak bisa, makanya kemudian dibuatlah lembaga. Nah tapi di Indonesia mayoritasnya umat Islam. Bahwa kita gak suka dengan kelompok radikal misalkan, dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ormas Islam tapi sudah dibubarkan misalkan, ya wajar, karena memang tindakan-tindakan mereka itu nggak mengatasnamakan ajaran agama Islam gitu, cuma namanya aja, tapi tindakan-tindakannya ya kriminal. Jadi kalau kemudian dengan suasana yang sudah kondusif dan bersatu umatnya di Indonesia hari ini, kemudian masih mau dibuat lembaga atau kelompok gerakan anti-Islamofobia, ini tujuannya kemana gitu? Lo nggak ada masalah kok malah bikin kelompok anti-Islamofobia. Tapi soal Islamofobianya nggak ada. Lo kita masih bisa sholat, bangun masjid di mana-mana, kajian-kajian online, kajian-kajian offline, ustadz-ustadz bisa ceramah di mana-mana, bahkan yang kelompok-kelompok radikal pun gitu ya, itu masih dibiarin sama pemerintah, atau mungkin bahasa lainnya terlepas dari pantauan. Yang di YouTube, yang cerita soal khilafah gitu ya, banyak dibiarin sama Menkominfo, atau mungkin lebih tepatnya Menkominfo-nya emang nggak tahu. Di Indonesia nggak ada Islamofobia gitu, nggak ada. Mana ada orang takut sama orang Islam? Nggak ada. Lawang saya banyak teman-teman saya yang non muslim gitu, nggak takut sama saya gitu. Tapi mereka takut sama kelompok radikal, sama aksi teror. Iya, saya juga takut, jangankan mereka. Nah kalau di Indonesia hari ini permasalahannya menurut saya bukan soal Islamofobia, tapi Kristenfobia, atau Cinafobia, atau Babifobia, itu baru benar gitu. Yang mereka takut kalau misalkan ada warung buka atas nama warung babi. Wah, ini mengganggu keimanan kami. Oh, tutup. Wah. Ada yang nggak gitu. Aneh kan gitu. Masa sama babi aja kita takut? Jadi permasalahan di Indonesia itu sebenarnya ya Cinafobia, Kristenfobia, Babifobia. Ya, tapi karena mereka minoritas, mereka nggak berani untuk membuat gerakan atau membuat kelompok gitu ya. Akhirnya ya nggak ada, mereka diem-diem aja, sabar, percaya dengan pemerintah. Orang-orang Cina di Indonesia hari ini benar-benar percaya dengan pemerintah. Kalau mereka nggak percaya, pasti mereka udah minggat semua. Lalu tiap hari kita sering dengar cerita atau dengar ceramah-ceramah soal jangan bermain dengan kelompok Cina, jangan bersahabat dengan kelompok Kristen katanya. Ini kan ceramah-ceramah yang sengaja dibiarkan selama bertahun-tahun gitu, tetap ada sampai sekarang. Kalau saya jadi orang Cina gitu ya, saya pasti akan bikin gerakan anti-Cinafobia. Karena yang bermasalah hari ini jelas masyarakat Cina gitu. Yang katanya nggak boleh deket-deket orang Cina, nggak boleh deket-deket dengan orang Kristen atau non-Muslim, nanti akan jadi seperti mereka. Yang bicara seperti itu, ustadz-ustadz kita ada banyak gitu. Tapi sampai sekarang yang nggak diproses sama hukum. Ya nggak tahu, hukumnya yang nggak tahu atau memang disengaja dibiarkan. Atau jangan-jangan memang yang kelompok-kelompok penegakan hukumnya memang juga sudah terkontaminasi sama mereka. Nggak tahu. Tapi cerita-cerita semacam itu ada gitu. Tapi ya sekali lagi gitu ya,
Untungnya saya bukan orang Cina. Kalau saya orang Cina pasti saya bikin tuh anti Cinafobia. Ya karena memang beneran terjadi, ada masalah di lapangan gitu ya. Tapi nggak ada, mungkin karena orang Cina di Indonesia hari ini tuh sudah nyaman hidupnya gitu. Mereka nggak perlulah bikin keributan-keributan seperti kelompok mereka gitu kan. Dan menurut pengalaman saya gitu ya, saya punya teman beberapa orang lah yang orang etnis China gitu ya. Dan mereka tuh nggak takut sama saya gitu. Sering ngobrol dan ya asik-asik aja bicara soal ajaran agama Islam, kita saling berbagi soal ilmu gitu ya. Dia cerita soal agama Kristen, saya bicara soal agama Islam. Kita saling tanya jawab gitu. Asik-asik aja. Nggak ada Islamfobia. Umat kita hari ini di Indonesia bersatu sudah gitu. Yang nggak bersatu itu kelompok-kelompok FPI, HTI itu. Kalau nggak ada mereka, udah selesai. Nggak ada masalah di negeri ini. Nggak ada persekusi, nggak ada kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi. Nggak ada semua itu gitu. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Sebelum video ini dimulai, saya mau nanya, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko, sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri, pasal 13 dan pasal 14, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam bila rumah ibadahmu dibubarkan. Kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini, supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja
bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri, dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen, mereka bisa masuk surga? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah dan tentang penceramah seperti Abdul Somad, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.